Record. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua dengan topik mengenal perbedaan imam mazhab dalam fikih. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Abdul Aziz Fatoni, lalu ada Indra Mukti, Rifki Ihsan Anibras, dan Rianda Pratama Putra Wibisono. Pemaparan pertama yaitu mengenai pengertian mazhab akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Aziz Fatoni. Oke, terima kasih, Rifki. Pertama itu ada pengertian mazhab. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistidbahkan hukum Islam. Mazhab mencakup sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Dengan demikian, mazhab itu berupa hukum-hukum syariat. Harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup usul fikih yang menjadi metode penggalian thariqah al-istibad untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i. Kemudian dilanjut dengan Indra Mukti dengan jenis. Ya, oke. Jadi jenis-jenis mazhab itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang terkenal karena lebih mengedepankan logika sebagai dalil. Dan yang kedua itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi atau Al-Imam Malik. Beliau merupakan imam penduduk Madinah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak, imam fikih dan hadis dan usul. Yang keempat, ada mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syabani atau Al-Imam Ahmad. Beliau lahir dan menghabiskan hidupnya di Baghdad, Irak. Hingga kini Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Ihsan. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pemaparan mengenai penyebab timbulnya perbedaan mazhab. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Menganut paham untuk bermazhab dikarenakan faktor ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan amaliyah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi interpretasi makna kata dan susunan gramatika. Riwayat hadis diakuinya menggunakan prinsip-prinsip tertentu dan metode-metode kias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rianda. Baik, terima kasih untuk ini penjelasannya sikap dalam menghadapi perbedaan mazhab.
bolehkah kita mengikuti mazhab tertentu? Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita mengikuti seorang mujtahid, seorang imam ataupun suatu mazhab. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mengikuti hukum syariat dan mengamalkannya. Itu berarti kita tidak diperintahkan kecuali mengambil apa saja yang dibawa Rasulullah kepada kita dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya atas kita. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya. Karena itu banyak yang mengikuti mazhab-mazhab tertentu. Menurut Al-Nabhani, hal itu bergantung pada persepsi umat terhadap masalah ini. Jika mereka berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah hukum-hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid, maka bermazhab adalah sesuatu yang sahih dalam pandangan syariat Islam. Kesimpulannya, para pengikut mazhab wajib memperhatikan hal ini dengan sangat seksama, yaitu bahwa yang mereka ikuti hanyalah hukum syariat yang digali oleh mujtahid, bukan pribadi mujtahid yang bersangkutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan menjadi manfaat buat siapapun yang mendengarkan penjelasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.